Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 24. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Berdengung, gelombang udara yang kacau menyebar dengan liar di atas panggung. Pada saat ini, pemandangan di depan mereka telah langsung mengejutkan seluruh penonton. Chu Hen benar-benar memblokir pukulan Liu Meng. Cahaya hitam yang keluar dari lengan Chu Hen bertabrakan dengan cahaya keemasan yang menempel di tangan Liu Meng. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak seperti jaring laba-laba. Sial, apa yang terjadi? Orang itu benar-benar memblokir serangan guru Liu Meng. Perubahan yang mendadak itu membuat semua orang yang hadir begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. He Chao, Hao Zi, Li Wei, dan yang lainnya tidak percaya. He Xian, yang telah menipu Chu Hen, bahkan lebih terkejut. Dalam sekejap, sosok Chu Hen menjadi misterius di mata orang banyak. Pemuda dari Flaming Rain City ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Merasakan kekuatan tersembunyi dari pukulan Chu Hen, alis Liu Meng mengendur dan senyum penghargaan muncul di wajahnya. Tidak buruk, aku tidak menyangka seorang jenius yang begitu hebat bisa bersembunyi di tengah keramaian. Berdengung, begitu dia selesai bicara, Chu Hen tiba-tiba menarik kembali kekuatan tinjunya, berbalik, dan langsung melesat ke arah He Xian yang berada tidak jauh darinya. Semua orang terkejut, Chu Hen sebenarnya ingin mencari masalah dengan lawannya sekarang. He Xian mengerutkan kening dan mengayunkan pedang tajam di tangannya untuk menusuk Chu Hen. Enyahlah, menurut He Xian, pukulan Liu Meng tadi tidak membunuh Chu Hen, dan dia sudah sangat beruntung. Sekarang, orang ini ingin berurusan dengannya. Dasar bodoh, tatapan mata Chu Hen semakin dingin. Wajahnya yang tegas menunjukkan kekejaman. Aduh. Chu Hen langsung melesat di depan He Xian dan dengan mudah menghindari pedang panjang lawan dengan satu langkah ke samping. Kemudian, dengan kecepatan kilat, ia meraih pergelangan tangan lawan dan mengambil pedang berharga itu dari tangan He Xian dengan satu gerakan tangan. Apa? He Xian menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Chu Hen memaki dengan dingin, lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah He Xian. Pergi kau, sampah. Wah, sebuah tamparan keras membuat He Xian melayang. Darah segar dan gigi patah beterbangan di mana-mana. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, He Xian, yang berada di tingkat ke-8 dari panggung pembukaan saluran, menggambar parabola di udara sebelum jatuh dengan keras dari panggung. Dengan suara, bang, awan debu membubung ke udara. Hening, seluruh tempat sunyi. Perkembangan situasi ini agak sulit diterima. Ini adalah ujian. He Xian yang tadinya begitu bersemangat dan sombong, ditampar jatuh dari panggung begitu saja. Akan baik-baik saja kalau orang ini adalah Liu Meng, tetapi harusnya Chu Hen yang dipandang rendah oleh semua orang. Batuk, batuk, He Xian tergeletak di tanah, terus-menerus batuk darah, dan bahkan tidak bisa berdiri. Semua orang diam-diam terkejut, seberapa kejam tamparan Chu Hen ini. Wajah He Xian berubah bentuk. Pada saat ini, kerumunan orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka kepada si jenius He Chao. Meskipun He Chao tampak relatif tenang, orang bisa samar-samar melihat kilatan kemarahan di matanya. Adapun orang lain di atas panggung, mereka semua ketakutan setengah mati. Seketika, perhatian Chu Hen kembali pada Liu Meng. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia langsung membuang pedang panjang yang baru saja diambilnya dari tangan He Xian. Desir. Pedang tajam itu menembus udara seperti bintang jatuh di langit malam. Hehe, tepat waktu. Coba aku lihat kemampuan macam apa yang dimiliki bajingan kecil sepertimu. Liu Meng mengangkat alisnya, dan energi sejati yang tebal disuntikkan ke pedang lebar itu. Berdengung, dalam sekejap, pedang lebar itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Liu Meng mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Dengan suara, ding, yang keras, pedang panjang yang dilempar Chu Hen itu pun patah menjadi dua bagian. Kedua potong pedang itu menari-nari di udara. Kerumunan di sekitarnya terkejut, dan Liu Meng bahkan lebih serius dari sebelumnya. Akan tetapi, pada saat yang sama ketika pedang itu patah, Chu Hen melancarkan langkah naga berenang biduk, dan dengan energi sejatinya terkumpul di kedua tangannya, dia menyerbu ke arah lawannya seperti hantu.
Dalam proses bergerak, mata hitam bening Chu Hen diam-diam berubah menjadi warna ungu samar. Hehe, menarik. Liu Meng menjadi semakin bersemangat, dan sekali lagi melancarkan serangan ke arah Chu Hen. Itu sisi kiri. Pupil mata Chu Hen sedikit mengecil, dan sudut mulutnya tak kuasa menahan diri untuk tidak melengkung sedikit. Ledakan. Pedang lebar Liu Meng mendarat dengan keras di sisi kiri Chu Hen, dan dampak brutalnya menciptakan lubang besar di panggung. Dia berhasil mengelak. Terdengar teriakan kaget dari kerumunan di bawah. Seolah-olah Chu Hen mengetahui serangan Liu Meng sebelumnya, dan saat pedang lebarnya jatuh, dia langsung menghindarinya. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan belum terjadi. Detik berikutnya setelah Chu Hen menghindari serangan Liu Meng, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat meraih separuh pedang lebar yang patah, yang menari-nari di udara dan belum jatuh ke tanah. Chu Hen menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk menjepit dengan tepat bagian kecil bilah pedang itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, terdengar suara "siu", dan bilah pedang itu dengan cepat menyerang Liu Meng dengan kekuatan yang mampu menghancurkan angin. Bayangan pedang itu sangat menyilaukan. Jantung orang banyak berdebar kencang, dan Liu Meng yang terkejut, tiba-tiba menyipitkan matanya hingga seukuran jarum. Merasa, setengah bagian pedang lebar yang patah menebas bahu kanan Liu Meng, dan energi pedang yang tajam langsung merobek pakaian di bahunya. Suara renyah itu bagai penusuk tajam yang menusuk gendang telinga orang banyak. Ledakan. Melihat pemandangan di depan mereka, semua penonton merasa seolah-olah tersambar petir. Semua orang tercengang dan jantung mereka berdebar kencang bagai air pasang. Seluruh alun-alun tiba-tiba diliputi keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika He Chao dari kelompok sebelumnya telah menyelesaikan pukulan mematikan, itu tidak seheboh ini. Surga, apa latar belakang orang ini? Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dan menggelengkan kepala. Pandangan mereka terhadap Chu Hen telah berubah total. He Xian, yang sudah merangkak dari tanah, terkejut dan marah. Tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara berderak, dan wajahnya yang bengkak dipenuhi amarah. Bagus, bagus, cantik sekali, adik muda Chu Hen. Sorak-sorai dan tepuk tangan Hao Zi memecah keheningan arena. Suasana beku pun pecah dan seluruh arena berubah menjadi keributan yang kacau. Li Wei, Liu Meng, dan instruktur rumah bela diri bulan cerah lainnya juga sadar kembali. Penilaian kelompok terakhir telah berakhir. Li Wei berteriak keras. Banyak siswa di atas panggung menghela napas panjang lega. Masing-masing dari mereka menatap Chu Hen dengan sedikit rasa kagum di mata mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adik Chu Hen, kamu sungguh hebat, haha. Hao Zi langsung melompat ke atas panggung, sepasang matanya yang kecil bersinar terang. Kau benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu. Kau membuatku khawatir padamu sepanjang waktu. Chu Hen juga menunjukkan senyum santai, itu hanya kebetulan, keberuntungan lebih berperan. Ini bukan karena keberuntunganmu bagus. Liu Meng berjalan di depan mereka berdua, menatap Chu Hen dengan tatapan penuh penghargaan, dan berkata, kalian sangat baik. Meskipun dia telah menderita pukulan mematikan, Chu Hen, kepribadian Liu Meng masih sangat optimis, dan dia tidak merasa malu karenanya. Terima kasih banyak atas pujian dari instruktur Liu Meng. Dalam hal kekuatan sejati, saya tidak cukup kuat di hadapan instruktur. Hahaha. Liu Meng tertawa riang. Kamu benar-benar pandai berbicara, aku suka, haha. Sangat jelas bahwa Liu Meng cukup menyetujui Chu Hen. Banyak orang di antara hadirin yang diam-diam merasa iri. Sebelum resmi menjadi murid rumah bela diri bulan cerah, Chu Hen telah menerima penghargaan dari Liu Meng. Di masa mendatang, rumah bela diri pasti akan fokus melatihnya. Adapun He Xian dan He Chao, pusat perhatian mereka telah lama dicuri. Terutama He Xian, tidak menjadi pusat perhatian adalah hal yang sekunder, kuncinya adalah dia telah benar-benar kehilangan mukanya. Di hadapan banyak orang, dia telah ditampar wajahnya oleh Chu Hen, wajahnya telah dibanting ke tanah. Ujian hari ini telah berakhir, Li Wei naik ke atas panggung dan mengumumkan dengan lantang, kami akan memutuskan apakah kalian dapat masuk ke rumah bela diri bulan cerah atau tidak berdasarkan hasil ujian kalian. Besok pagi, kami akan mengumumkan daftar orang-orang yang telah diterima di pintu masuk rumah. Kalian dapat kembali dan beristirahat sekarang. Tak lama kemudian, di tengah-tengah diskusi yang berisik dan kacau, semua orang pergi satu demi satu. Ditemani Hao Zi, Chu Hen berjalan menuju ke arah gerbang. Hehe, Junior Chu Hen, kamu benar-benar terlalu keren tadi. Senior Hao Zi, Anda sudah mengatakan ini berkali-kali. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hehe, begitukah? Hao Zi mengusap hidungnya dan tersenyum miring.
Tepat pada saat itu, dua sosok tiba-tiba menghalangi jalan Chu Hen dan Lin Feng. Ketajaman yang tak dapat disembunyikan terpancar dari salah satu sosok. Mata dingin itu bagaikan dua sinar cahaya pedang, membuat orang merasa kagum. Dia Cao. Ekspresi Hao Zi sedikit berubah. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa kedua orang ini adalah dua bersaudara, He Chao dan He Xian. Setelah melukai seseorang, kau ingin pergi begitu saja. He Chao menyilangkan lengannya di depan dada, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang bukan senyum. He Xian, yang ada di belakangnya, memiliki tatapan tajam di matanya. Namun, wajahnya yang bengkak tampak cukup lucu. Apa yang kamu inginkan? Sebelum Chu Hen sempat berbicara, Hao Zi berteriak dengan suara berat. Itu bukan urusanmu. Minggirlah. He Xian berteriak dengan keras. Chu Hen tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun rasa takut di antara alisnya. Bolehkah aku bertanya mengapa kalian berdua menghalangi jalanku? Jangan berpura-pura lagi, tegur He Xian. Aku tidak tahu bagaimana cara berpura-pura. Jika kamu ingin mengandalkanku untuk kompensasi, maafkan aku, tapi aku tidak memilikinya. Anda, He Xian menggertakkan giginya karena benci. He Chao tersenyum. Senyumnya menjadi semakin menyeramkan saat dia menatap Chu Hen dengan nada mengejek. Jangan terlalu sombong untuk seseorang dari tempat kecil seperti Flame City. Hehe, aku tidak tahu bagaimana bersikap sombong. Yang ku tahu, jika ada yang menyinggung perasaanku, aku pasti akan membalasnya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Dengan itu, Chu Hen dan Hao Zi pergi. He Xian mengerutkan kening dan ingin menghentikan mereka.